Halo guys, kembali lagi Halo. bersama gue dan Amel di pembahasan FPL ini. Nah, sekarang kita akan membahas yang sedikit beda. Jadi seperti kalian tahu kemarin tanggal berapa? Terakhir 3 Oktober, 4 Oktober atau 5, gue lupa. Pokoknya udah masa transfer pemain tuh selama musim kemarin udah lewat. Nah, kita gue dan Amel pasti punya preferensi yang kayak siapa sih pemain yang kira-kira wah ini kalau pemain ini dibeli sebenarnya dia bakal bagus sama FPL ini, dan nggak Mm-mm. semua pemain itu nggak semua orang punya pemain itu, dan kalau misalnya lo dapet duluan kan wah itu inilah top tier banget lah, kira-kira begitu sih sebenarnya. Nah, gue mungkin kita targetnya sebenarnya kita yang masing-masing kasih 5, tapi kayaknya akan kita lihat kita dapat bisa ngasihnya sebanyak berapa. Oke. Jadi kira-kira begitu. Eh lo mau lo dulu atau gue dulu? Dulu, Apa? Gue dulu. ya. Oke. Kalau gue sebenarnya pengen ngasih kalian Sergio Reguilon. Dia Hmm. ini adalah pemainnya Spurs, baru masuk kemarin. Dia itu left backnya Tottenham sekarang. Gantiin Ben Davies ya berarti ya. Kalau di Spurs ya. Hmm. Ya. Ya. Terus posisinya di defense. Eh Terus dia harganya sekarang di itu adalah 5,5. Dan dia baru main tuh sekitar berapa ya? Cuma berdua match ya dia ya atau tiga Apa? si Reguilon. Di PL satu deh. Satu, Satu kan. Tapi dia main di ini kan, satu deh. dia main Cepet. di apa tuh? Main di apa? Dia main di EFL nggak sih? Cup Kan? EFL Cup dia Hmm. main nggak sih? Ini main deh. Oke, Ini main. gitu. Yes, yes, yes. Kenapa kenapa Reguilon? Karena dia sebelumnya itu ada main di apa Sevilla, tapi dia aslinya tuh pemain Madrid, jadi dia dari dia musim kemarin emang full di Sevilla, 31 appearance dengan 2 gol. Dan Sevilla dengan adanya dia tuh dia salah satu tim apa ya bagian dari timnya Sevilla yang membawa Sevilla kemarin ke peringkat 4 di bawah Sevilla itu kan, di Hmm. bawah ini si Lopetegui. Kalau lo nggak tahu, Lopetegui itu pemain pelatihnya Spanyol yang tiba-tiba langsung jadi pelatihnya Real Madrid, tiba-tiba Hmm. sandil itu. Nah, kira-kira gitu. Dan kayaknya sepanjang musim ini dengan adanya Reguilon, eh Tottenham tuh bisa apa ya, makin pede nyerang dengan adanya wingback itu. Kan kanannya kemarin kayak Sergei kan juga bisa bantu nyerang, dan kayaknya ada Reguilon juga termasuk yang bisa bantu nyerang juga sih, kira-kira begitu. Oke, ada mau tambahin lagi dengan Reguilon? Sudah. Oke. Ya, silakan lu mau ngasih siapa. Oke. Sebenarnya gue ada beberapa list sih. Cuman ya bentar. Mungkin yang Watkins tuh masuknya baru lah ya. Podcast masuknya baru, tapi kita bisa masukin. Baru lah. Karena kalau nggak salah masih dikit yang Ya, apa ya namanya. bisa aku. Iya, Watkins itu punya oke. Watkins sekarang kita ngomong cuma ada 3,5% yang punya Tuh, Watkins. selek aku masih Dikit banget itu. dikit banget coy. Iya, Dan tadi harganya jangkau. itu ya sangat terjangkau gitu. Ya Watkins Aston Villa. Dia itu midfield, forward, sorry. Dia forward 4 FVD. Sama harganya dia adalah 5,9 gitu. Wow. Kenapa Dan nggak FWD? Yes. apa? Oke. Oke, Nah, jadi ya oke. Mungkin gue jelaskan sedikit tuh ya. Kalau misalnya honestly gue tuh apa namanya kalau misalnya gue mau milih pemain baru ya gue kayaknya harus ngelihat dulu dia main di PL gimana. Nah, terus kemarin setelah gue ngelihat dia main 3 game week, mungkin dari game week pertama sama game week kedua dia belum terlalu oke lah ya. Cuman kemarin tuh waktu lawan Liverpool coy, kenapa dia bisa hat trick? Jadi gue nggak tahu itu kenapa. Tapi maksudnya dari situ gue cukup impresi sama performance-nya dia. Terus kelihatannya kalau misalnya dari ngelihat Aston Villa-nya sendiri sekarang mungkin apa namanya mereka kelihatan cukup oke dengan tambahan pemainnya. Kayak kan sebenarnya kemarin kan banyak ya tambahannya kayak ada Barkley, terus ada Matikas, terus ada Watkins, ada Martinez. Jadi menurut gue mereka bisa improve dan secara personal player-nya pun cukup bagus menurut gue. Karena kemarin waktu dia sebelumnya dia dari Brentford,
ya kan? Hmm. Dia dari Brentford. Terus kalau misalnya gue lihat statsnya, sebenarnya dia dari main 49 kali tuh goalsnya ada 26. Jadi lumayan Banyak oke itu. based on stat. Yes, jadi gue rekomend dia sih. Oke. Dia sekarang poin 23 dan feeling gue dengan sepanjang musim ini dengan Aston Villa yang kayak sekarang, jika performanya bisa stay apa keep in kayak gini, termasuk ini sih bahaya sih, dan buat FPL pemain apa namanya yang punya FPL tuh bakal ini banget lah, gacor banget gitu. Oke, terus menariknya lagi dia kayak fixturesnya depannya oke deh. Mungkin next game weeknya dia lawan Leicester. Cuman habis itu lawan Leeds, Southampton, Arsenal, Brighton. Pokoknya selebihnya hijau lah fixturesnya. Oke, Difficulty rating. Jadi langsung menarik. sih gitu. Oke. Selanjutnya gue siapa yang akan mau gue kasih? Gue juga kepikiran banyak, tapi walaupun nih orang udah lama nggak main, gue tuh pengen nggak ngasih nih orang sih sebenarnya. Karena Sudah, ya karena sudah kuduga. kalau apa namanya, tapi sekarang dia masih cedera, belum match fitness, tapi kalau dia udah Eh, main. besok, besok, besok kayak mau main deh dia lawan West Ham. Oh, di FPL-nya masih match apa, masih ini, masih 50%. Oh Gue kayak iya. nggak tahu aja kemarin Son juga begitu. Iya, makanya magic gitu tiba-tiba itu ya. Iya. Nah, Magic. dia midfielder BTW. Ini dan 9,5. Iya, Apa? Ya, video. iya, iya, iya. Ya ada udah beli sih, cuman yang nggak banyak itu. Bell lo, jadi dia itu lo oke. Saya kalau kilas balik, Bell itu masuk ke Madrid itu pas dia tahun 2013. Jadi Hmm. at that time pokoknya yang lagi foto dia salaman sama Ronaldo, yang kayak udah nih udah best apa ya, best winger ever lah, ditambah sama apa namanya, ditambah sama Benzema kan waktu itu tiga depannya Madrid. Berarti apa sih namanya, R B R M, aduh gue lupa sebutannya, Ronaldo Bell Benzema, kayak ada singkatannya trio itu, gue lupa. Kayak misalnya kalau Barcelona kan ada MSN, apa namanya ya, nggak ada ya. Yes, yes, yes. Gue lihat apa sih? Ya ada, oh Hmm. BBC, nah Bell Benzema Cristiano, BBC sebutannya. Oke. Ya itu, dan emang sebenarnya selama di Real Madrid tuh gacor dia, 171 appearance dengan 80 gol gitu. Hmm. Tapi sebenarnya pas awal-awal emang dia selalu main, makin kesini tuh kayaknya semenjak dia kayaknya dia konflik atau gue lupa kenapa gitu, tapi pokoknya dia jadi inilah, jadi mager apa namanya, mager-mageran, terutama kayak the moment apa namanya, the moment Ronaldo pindah ke Juve itu Hmm. bubar lah si Bellnya juga yang jadi sini main Hmm. golf gitu. Tapi emang sebelum pas dia lagi apa primanya itu gawat banget sih. Dan itu juga pas dia zamannya di apa ngasih Tottenham juga termasuk yang ini, termasuk yang di ini banget lah, di apa ya, masuk yang di kalau ada dia ini bahaya banget lah, apalagi kalau free kick dia gitu. Itu sih. Dan kenapa ini, tapi menurut gue dengan apa namanya, dengan nandai kanan sama Son, kan kanannya, Nah, kalau nggak Bell, Lucas Moura. Nah kalau mhm. menurut gue tergantung sih, gue belum apa namanya, sebenarnya gue lumayan yakin dia bisa kembali ke primanya sih, tapi Iya. nggak tahu gitu. Honestly gue sama sih. Maksudnya ini apa rekomendasi gue juga dia. Oke, ya samain saja. Tapi kalau lo Udah mau tuh. nambah apa namanya, nambah lo. Kayaknya nge-lag dari dulu. Oke. Barusan nge-lag videonya. Oh, dah, coba. Hmm. Oke, Udah. Ya. ya udah. Ya. eh Oke. Selanjutnya dari lo mau ngasih siapa? Ntar. Gue bingung. Hmm, 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 hmm. Oh, wait, 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 wait. Ya. Oke. Sepertinya gue akan bahas Ryan Brewster. Oh, tadi ya, Brewster. Dia itu di Sheffield United.
Posisi dia Iya. itu adalah eh Forward. forward ya, forward, Yep. dan Mm-mm. harganya 4,5. 4,5. Iya. Oke. Eh Kan. boleh di ini jelaskan. Oke, mungkin sebenarnya gue ngelihatnya ini sih, kayaknya dia satu Sheffield tuh kan kayaknya lack of goals banget ya. Hmm. Jadi menurut gue dengan adanya dia, sepertinya dia akan membantu Sheffield biar bisa mulai ngegolin. Karena gue kalau misalnya balik lagi ke stats dari musim lalu, dia main di Championship. Dari 20 appearance itu dia ada 10 gol. Jadi kalau nggak salah tuh kemarin gue ngelihat dia tuh di mana ya? Kayak sebelum ini ada itu nggak sih? Yang waktu sebelum PL start lagi, kayak ada kayak semacam preseason gitu. Ya, Dia ngegolin juga deh, precisionnya setahu gue ya. Liverpool. Ya, kayaknya ada sih. Mhm. Jadi menurut gue dia cukup oke. Singkatnya seperti itu sih. Nah, oke. Terus itu eh oke, lanjut. eh gue pengen ngasih ke saya pengen ngasih ke apa, Kim Ziyech sih. Dia di Chelsea, dia Yep. eh mid 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 dia mid, harga dia 7,9. Hakim Ziyech lo akan tahu dia di Champions League 2 musim kemarin, yang mana dia dan Hmm. Ajax tuh ini banget lah, gacor banget, termasuk yang bantuin Ajax juara, termasuk yang bawa Ajax sampai ke semifinal. Apa, walaupun dia di semifinal kandang So, sama Spurs. Kalau nggak salah di match itu yang pas yang Spursnya bisa comeback tuh juga lumayan gak sih si Ziyech-nya. iya. Nah, Ya. dia ngegolin juga kan. Hmm. Ya, dan waktu itu kalau nggak salah si Chelsea bisa dapat harga murah dengan Ziyech gitu, karena emang regulasi dari si Ajaxnya juga nggak salah juga nggak ngubah lah gitu. Mhm. Gitu. eh Terus kira-kira gitu sih. Paling em sekarang dia masih cedera kayaknya ya. Atau kayak kemarin udah main kan pas lawan apa? Oh, Pas enggak. lawan pas di Belan. Iya. Dia apa sih, Belanda kan? Eh, Bukannya Moroko bukan sih? Wait. wait. Kok Se. kenapa gue ngomongin Belanda ya? Karena dia Maroko. main di Belanda. Eh, Ya kan? iya mau, ya Maroko, Moroko nggak? Maroko. Ya di Maroko. Oke. Dia main juga sih gitu. Eh Hmm. kira-kira begitu sih kalau dari gue. Sih. Bentar. Lanjut. Hmm. Oke. Lo mau ngasih siapa? Oke, mungkin nextnya ini gue nggak tahu sih lu masukin Pereira West Brom sebagai baru atau enggak, tapi gue masukin baru lah. Oke, masukin aja nggak apa. Pere Ira. Pereira West Yo, Brom dia West itu berapa ya? Brom. Kayaknya harganya turun gak sih sekarang? 6. Oh, Enggak 6 ya? 6 kok masih 6. mid. Nih, ya. Ah, nah, yang menarik adalah dia selectednya only 3.4%, jadi cuma 3,4%. Ownership-nya masih low. Padahal kemarin sih kalau misalnya gue udah lihat dari performance-nya dia dari awal-awal, mungkin awalnya cuma 2 poin, tapi next-nya waktu lawan Everton tuh dia 10 poin coy. Terus dia juga apa namanya ngegolin sama ngasih assist. Waktu lawan Southampton, lawan West Brom pun juga, lawan West Brom lawan Chelsea, dia ngasih assist juga. Walaupun kemarin lawan Southampton tuh dia unlucky sih, tapi kemarin tuh kayaknya dia berpotensi ngasih assist menurut gue. Jadi menurut gue dia dengan harga segitu oke. Dan gue udah punya dia sih BTW. Dia juga gue belum sih gitu. Tapi menarik sih kalau itu. Oh ya, mungkin kalau misalnya kita ngeliat statsnya musim lalu juga dia dari 38 appearance ada 8 gol. Jadi menarik sih. Iya. Udah musim Oh ya, kemarin? oke, gue tambahin sedikit. Mungkin kalau misalnya West Brom tuh sebenarnya dari depannya tuh dia uh, ada Robinson, Iya. sama kemarin tuh yang baru juga ada Dianggana. Menurut gue tuh sebenarnya 3 tuh menarik sih. Kalau misalnya kalian mau gambling jadi bolehlah 3 itu. Iya. Paling itu sih. Tapi kalau ngeliat eh pelatihnya kan Slaven Bilic. Slaven Bilic tuh termasuk yang udah lama di inilah. Dia sebelum pernah nanganin
West Ham 2 tahun. Enggak sih, dia cuma pasang doang. Terus dia masih Al-Ittihad itu. Cuman gue kalau West Brom masih belum bisa menang nyampe setengah season, ya takutnya bakal diganti sih. Nah, gue selalu mikirnya, gue kalau ngeliat patternnya PL tim gitu sih, the moment mainnya dia diganti baru mungkin tiga orang yang depan itu bakal gacor sih gitu. Tapi kalaupun base sekarang juga lumayan ke, karena masih sekarang apa sampai sekarang masih bisa dapat gol terus kan gitu. Oke. Terus itu terus selanjutnya sebenarnya salah satu transfer pemain yang menurut gue menarik itu adalah Thomas Partey. Tapi Thomas Partey itu posisinya tuh bukan, dia tuh bukan CM yang nyerang gitu. Jadi kayak dia bagus buat tim tapi nggak bakal bagus buat WPL, karena buat apa, dia tuh di gol sama assist kan kemarin kan lo apa namanya statsnya tuh dikit banget kan. Kayak apalagi tadi saya kemarin udah sempat nyebut Thomas Partey itu ada statsnya, asisnya tuh cuman golnya Nggak 12, ada coy. asisnya nggak ada ya. Oh iya, Ya nggak ada. bukan, tapi pokoknya bukan yang biasa buat apa, biasa gol atau biasa ngasih eh asis sih gitu, jadi jangan harap pada dia. Oke. Ini gue sebenarnya pengen nyaranin ini si Ben Godfrey. Godfrey. Oke. Godfrey-nya apa, Everton. Dia itu defender. Bentar. Harganya sekarang 5 gitu. Oke, kenapa Hmm. gue nyaranin dia? Jadi sebenarnya Godfrey itu kan dari ini kan, dari apa namanya, dari sebelumnya di Norwich. Norwich itu kan, Norwich itu Norwich. yang kemarin yang sempet apa, dia sempet ini kan, sempet yang kayak di awal-awal bagus dan tapi sekarang, tapi kayaknya Hmm. makin di tengah-tengah apa sih, kayak setengah-tengah musim tiba-tiba Norwich jadi bala gitulah gitu. Dan gue penasaran juga sih kenapa dia nggak apa namanya, nggak ada yang ngambil Todd Cantwell-nya si Norwich tuh. Sama lagi siapa sih yang Iya deh. sama lagi, oh Puki ya gitu. Tapi Pugi Party. Puki Party gitu. Dan apa ya, dan selama musim apa namanya, musim kemarin tuh emang inilah 2018 2019 sama 2019 2020 tuh termasuk yang pokoknya inilah benteng pertahanannya dia lah gitu. Dan Everton kan termasuk yang sering kecolongan juga kan. Dia kan sekarang Everton tuh backnya tuh Michael Keane sama satu lagi kemarin tuh siapa Komen. namanya? Bukan, Coleman tuh back kanan. Oh, Salah, Yeremina. salah, salah. Ya, Oh, oke. gitu. Gue lupa kaptennya pivot nggak usah. Mungkin antara Michael Keane dan Yeremina. Oh, Yeremina sih Michael Keane sih menurut gue bakal diganti dengan Devin Godfrey gitu. oke. Paling kira-kira itu sih. Oke. Wait, how much is it? Oke. Lo kalau mau ngasih 2 langsung aja. Oh, jadi 2, tadi katanya 5. Eh, kan yang bel, oh ya lo beda. Satu lagi coba. Ntar gue sebenarnya bingung sih. Gue ada nulis sebenarnya Barkley Hmm, sama hmm. Semedo. Sama Siapa? Semedo. Medo. Semedo. Oh, Semedo. Iya. Semedo Hah? Siapa? Semedo. Iya. Why you Bentar, no. confused lah. Bentar, gue lupa dia ke. Oh, Wolves. oh iya juga. Oke. Ya udah, siapa yang lo mau kasih? Shit. Saya. Hmm. Ntar, kalau misalnya gue mikir lagi, kemarin tuh sebenarnya Wolves tuh susah diprediksi sih kalau dari FPL ya. Kayaknya mereka kurang gacor juga. Tapi Aston Villa juga tidak stabil. Hah, ham. Wait, wait, wait. Lu nggak di antara dua itu kan? Enggak, gue nggak di antara dua itu. Apa nih sih? Cavani. Oke. Sebenarnya Iya. gue ya, mungkin kayak Barkley deh. Kayak gue lebih Barclay. percaya doi. Oke. Yes. eh Sekarang siapa namanya? Ross Barkley ya, Barkley. Dia tuh harganya Oh, dikit lah. bentar. Aston Villa 5,9, dia mid dan dia 5,9 sekarang. Oke. Nah, Um, satu lanjutkan. Coba lanjutkan. silakan.
1. Ownership-nya masih kecil banget. Cuman 1%, coy. Terus? Terus kayak tadi sih sama kayak Watkins, kalau misalnya lu lihat fixtures-nya ke depannya itu lumayan hijau, jadi promising. Terus sebenarnya kalau misalnya dari performance sih kemarin musim lalu dia nggak banyak main ya. Kayak dari 20 appearance doang tuh cuman ada golnya 1 sama assist-nya 4. Cuman entah kenapa kayaknya gue feeling doang sih sebenarnya yang ini. Kayaknya Oke. gue ada feeling bagus dia di Aston Villa, mungkin kayaknya mereka tuh sekarang mainnya udah mulai attacking gitu, jadi kayak Enak ya? ya promising aja menurut gue ya. Ya. Pelatihnya tuh ini tau, Supporters. pelatihnya apa namanya? Pelatihnya eh di awal pokoknya tuh Villa, kalau Aston Villa tuh masih bala gitu kan. Cuman di bawah manajer yang baru si Dean Smith, sama ownernya Hmm. juga, ownernya kan baru juga tuh kalau nggak apa, ownernya tuh baru, jadi Aston Villa itu baru diakuisisi pada, bentar, ya Juli 2018 itu baru apa dia Hmm. akuisisi lagi. Dan gue sempat baca-baca sih kalau emang si Aston Villa manajernya sama si owner itu sangat kooperatif lah buat Aston Hmm. Villanya. That's why Aston Villa so far tuh bisa termasuk yang kayak sekarang kan. Walaupun emang musim kemarin dia di Premier League ke-17 gitu. Hmm. Tapi kayaknya dengan yang sekarang tuh kayaknya ini deh. Lagi apa namanya lebih bener lah gitu. Ya at least kalau misalnya lu ngeliat formnya sekarang mereka lagi bagus, jadi mumpung bagus silahkan Ya, dibeli. begitu ya. Oke. Gitu. Oke. Gue sebenarnya gue juga ada beberapa pilihan. Tapi sebentar. Jadi gue pilihannya antara, sebentar dulu dong, masih gue pengen rekomendasiin Cavani, tapi itu terlalu mainstream. Of course, nggak mungkin lu nggak masukin MU. Iya, yeah. Oke. Gue an ntar. Gue agak lupa sih, ntar gue mau cek dulu. Kayaknya ada satu orang yang gue penasaran. Oh, ini orang belum main ternyata. Oke. Hmm. Jadi kalau yang terakhir ini sebenarnya harus nunggu orangnya jadi gue antara Nathan Ferguson atau Oke. satu lagi itu namanya, Theo Walcott sih sebenarnya. Theo Walcott Oh kan iya dia, iya iya itu juga. itu bagus sih. Makanya gue akan rekomendasi buat Theo Walcott sih. Walcott tuh apa? Ya nggak jadi eh Cavani. Jadi Cavani gak sih? Walcott tuh ya seperti yang karena Walcott is Walcott lah. Ya Walcott termasuk yang udah lama di Premier League lah. Di awal kan dia Arsenal tuh jadi Everton kan, terus ya Everton juga susah buat dapetin first team karena first team yang sekarang juga udah gacor banget. Terus Hmm. juga dan dia kan juga kalau nggak salah pas di Southampton juga, kenapa Arsenal mau beli Walcott karena dia performa dia pas kecil pas di sana juga bagus gitu. Ditambah kalau dia Hmm. udah balik ke sekarang sih, walaupun umur dia masih 30, dia masih cepet lah BTW. Kemarin kan kalau Hmm. nggak salah pas lawan main Everton dia juga cepet lah termasuk yang ini. Jadi bisa gacor banget dan harga dia masih 5,8 sih. Gitu. Wah, eh oke. dan apa namanya yang punya dia tuh dikit banget, sekitar 0,2% gitu. Itu posisinya Terakhir lupa itu. apa? Oh, Posisinya sorry. lupa itu. Midfielder deh dia itu. Oke. Paling oh ya bentar, gue mau cek. Tadi satu lagi apa sih yang lupa dari Theo Walcott itu? Oh, nggak, gue mau cek Southampton sih. Jadi Southampton Mhm. itu sekarang kayak terakhir nih pas lawan ini kan eh sayap kanannya ada namanya Stuart Armstrong kan, dan kayaknya dengan Dia lagi adanya nggak si main. Kayaknya dia besok nggak main deh. Tadi ngapain gue ya? baca. Heeh. Oke, kayaknya ini dan dia juga sama Kyle Walker-Peters kan. Kyle Walker-Peters kan kemarin pas ketemu Tottenham kan ini kan menakutkan nggak sih? Kayak oh ini orang maju-maju amat ya nggak sih? Emang, iya emang dia oke tau, sebenarnya gue aja bingung kenapa Spurs jual dia. Iya, gitu. Ah, nyari Paling pengalaman dulu, nyari pengalaman. paling paling itu sih. Oke. Kayaknya ini rekomendasi dari kita berdua. Ya pokoknya kita sama cuman Bell doang. Soalnya ada banyak dan Iya. sebenarnya variabel apa sih, apakah dia bagus atau enggak, apakah dia bakal skor gede atau enggak tuh
selalu inilah, selalu apa ya, random gitulah gitu. Dan kita apa namanya, kita kan ngasih rekomendasi berdasarkan stats yang kita tahu lah. Ya, semoga kalau kalian baca ini kalian tertarik buat beli ini. Mhm. Em, Kalau kalian tertarik, silahkan komen juga pemain yang menurut kalian apa pas untuk dibeli tuh. Gue sepertinya akan memasukkan salah satu di antara 5 ini buat nanti, buat ke depan-depannya. Terutama gantiin yang cadangan-cadangannya juga. Karena itu bagus buat rotasi. Ya, kayaknya segitu aja untuk sesi khusus kita. Ada lagi yang mau Hmm, tambahkan? sudah. Ya sudah. Oke. Seperti biasa jangan lupa buat ya like LCS ya, apa sih? Like, comment, and subscribe channel kita, channel gue atau channelnya Amel. Linknya nanti ada di bawah sini. Di sinilah gitu ya. Itu. Ya. Sekarang sudah jam 12, sudah ganti hari. Oke. Thank you My God. all. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Bye-bye. Bye.